Jurus berpura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan jurus berpura-pura ya sahabat ya. Berlatih untuk berpura-pura. Nah, kenapa saya bahas tema tentang ini? Nah, jadi ini berkaitan dengan program bawah sadar kita ya sahabat. Kalau misalnya Anda sudah mempelajari berkaitan dengan pikiran ya, pikiran itu secara umum terbagi atas dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, selama kita hidup, yang mengontrol diri kita itu adalah sebenarnya pikiran bawah sadar kita ya, dan pikiran sadar kita hanya bertindak sekitar 12% lah, selebihnya adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, salah satu ciri pikiran bawah sadar adalah dia itu bodoh ya, tidak tahu apa-apa. Mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang benar-benar nyata, mana yang tidak. Pikiran bawah sadar tidak tahu sahabat. Itulah kenapa saya ingin bahas berkaitan dengan jurus berpura-pura. Nah, ketika dulu Anda kecil ya, usia balita lah ya, bawah 5 tahun. Nah, itu yang dominan adalah pikiran bawah sadar ya. Anda tidak tahu mana yang benar-benar imajinasi, mana yang tidak, kan begitu. Dan anak kecil itu mainnya di ranah imajinasi ya, mereka seringkali punya teman hayalan, teman imajinasi dan seterusnya. Nah, bahkan boneka atau mainannya itu juga diajak ngobrol, kan begitu. Itu dianggap dia punya teman ya, teman bermain, yaitu berupa boneka, berupa robot, berupa mobil-mobilan. Nah, dalam hal ini adalah karena kita hidup itu diprogram oleh pikiran bawah sadar dan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, maka kita pakai jurus berpura-pura ya. Nah, berpura-pura bagaimana maksudnya? Begini, jika saya berikan satu contoh dalam video ini ya. Jika Anda ingin berlimpah, jika Anda ingin kaya, maka berpura-puralah untuk berlimpah. Berpura-puralah untuk kaya. Bukan saya menyuruh Anda untuk hidup mewah, hidup untuk gengsi, tidak sahabat. Ya, jadi bedakan ya. Kalau misalnya berpura-pura untuk berlimpah, berpura-pura untuk kaya, harus punya mobil mewah, harus punya pakaian mewah, penampilannya harus mewah dan seterusnya, sehingga Anda harus ngutang ke sana ke sini. Enggak, tidak seperti itu yang saya maksudkan. Nah, berpura-pura kaya di sini adalah kita melatih mental kita melatih pikiran bawah sadar kita untuk memasukkan program keberlimpahan. Program bahwa diri kita itu benar-benar berlimpah atau kaya. Jadi Anda tidak perlu yang namanya harus punya mobil mewah dengan cara hutang. Anda tidak perlu mempunyai tas mahal dengan cara hutang dan seterusnya. Justru kalau misalnya seperti itu, nanti Anda malah semakin tidak nyaman dan hidup Anda malah terpuruk nantinya, kan begitu, karena terlilit oleh hutang. Nah, lakukan saja kepura-puraan ini dengan cara yang bisa Anda lakukan. Misal, jika Anda jarang sekali pergi ke kafe, jika Anda jarang sekali pergi ke restoran, ya cobalah ke sana Anda. Ke kafe, ke restoran, lalu Anda hanya sekadar nongkrong di sana, atau Anda hanya sekadar pesan minuman saja. Ya. Nah, dan pastikan kafe yang benar-benar Anda anggap itu mewah, resto yang Anda anggap benar-benar elit dan seterusnya.
Anda boleh kok pesan minuman air mineral saja atau tanpa pesan pun tidak masalah. Anda tinggal nongkrong saja di sana, di lingkungan restonya, di lingkungan kafenya, ya. Nah, dan Anda bisa lihat orang-orang di sana, ya. Dan tentunya ketika Anda datang ke sana, itu kan otomatis orang-orangnya adalah orang-orang punya duit, kan begitu. Nah, ketika Anda datang ke sana, akseslah rasa berlimpah dalam hidup Anda. Berpura-puralah kaya. Sebab apa? Anda sudah berada di resto yang mahal. Anda sudah berada di kafe yang elit. Atau Anda bisa pergi ke hotel, ya. Hanya sekadar nongkrong saja di lobi hotel atau di lingkungan hotelnya di situ. Anda nongkrong saja. Lalu Anda akses rasa keberlimpahan di dalam diri Anda. Nah, atau bisa juga Anda sering-sering ke bank. Ya, bank itu kan tempatnya uang, ya kan. Anda bisa pergi ke bank, sekadar nongkrong di sana, duduk-duduk di sana, lalu akseslah rasa keberlimpahan di dalam hidup Anda. Ya, orang-orang berlimpah, orang-orang kaya itu kan sukanya nongkrongnya di tempat-tempat yang benar-benar aura duitnya banyak, begitu kan. Aura kekayaannya itu ada dan seterusnya. Nah, coba Anda berpura-pura menjadi orang kaya dengan berada di sana. Jadi Anda tidak harus punya mobil mewah, Anda tidak harus mengusahakan punya rumah mewah dan seterusnya. Tidak harus, ini hanya berpura-pura saja, ya. Nah, ketika Anda sering kali melatih kepura-puraan ini, sahabat, ya, entah bagaimana caranya, dan ketika bawah sadar sudah mengenali bahwa Anda benar-benar merasa berlimpah, merasa kaya, nanti akan ada masanya Anda benar-benar mendapatkan berbagai macam peluang untuk mengarahkan diri Anda untuk menjadi orang yang berlimpah, orang yang kaya, begitu. Jadi termasuk juga kalau misalnya saat ini Anda sedang tidak sehat, ya, sedang punya penyakit tertentu, berpura-puralah sehat. Nah, kalau Anda sedang sedih dan Anda ingin bahagia tetapi Anda merasa sulit untuk bahagia, berpura-puralah bahagia. Dan jika Anda saat ini belum punya jodoh, belum punya pasangan, berpura-puralah Anda untuk punya pasangan. Ketika Anda pergi, ya, Anda seolah-olah janjian dengan pasangan Anda yang belum menikah, mungkin kekasih Anda, pacar Anda, begitu kan. Anda seolah-olah ngetik WA, begitu, ya, Anda janjian ketemu di mana. Atau ketika Anda belum punya momongan, Anda yang sudah menikah bertahun-tahun, berpura-puralah Anda punya momongan atau punya anak bersama pasangan Anda. Nah, jadi di sini melatih kepura-puraan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda, dengan tujuan memprogram pikiran bawah sadar Anda, memprogram diri Anda untuk benar-benar bisa mengundang realita dalam hidup Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan atas kepura-puraan yang Anda lakukan, sahabat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pikiran bawah sadar itu salah satu cirinya adalah bodoh. Dia tidak tahu mana yang fakta, mana yang imajinasi, mana yang benar, mana yang tidak. Ya, seperti anak kecil. Dia tidak tahu kalau misalnya pisau itu berbahaya, malah dibuat main-mainan, ya. Dia anggap itu mainan, ya, karena dia tidak tahu itu bahaya ataukah tidak. Sama, pikiran bawah sadar juga begitu. Anda berpura-pura berlimpah, pikiran bawah sadar tidak tahu apakah itu pura-pura ataukah tidak. Yang jelas adalah Anda mengenalkan diri Anda bahwa Anda benar-benar berlimpah kepada pikiran bawah sadar Anda. Sehingga ketika pikiran bawah sadar Anda sudah terprogram bahwa Anda benar-benar punya banyak uang, punya harta banyak, berkelimpahan, maka, ya, alam semesta nanti akan menciptakan realitanya sendiri, sahabat. Entah bagaimana caranya nanti. Baik, itu saja, sahabat,
Anda bisa coba ini, Anda bisa praktekkan ya, sebisa dan semampu Anda tentu saja ya, dengan tidak memaksakan kehendak Anda yang justru malah menyulitkan diri Anda. Berpura-puralah dengan enjoy, berpura-puralah dengan nyaman, dan nikmati kepura-puraan Anda, intinya itu. Sekian dulu, saya selalu doakan untuk Anda agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan urusan dan hajat-hajat Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.